Halo, selamat datang di True Story Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberikan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas kabar heboh dari dunia hiburan. Selebriti kontroversi Nikita Mirzani kembali menjadi pusat perhatian setelah resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya. Kasus ini melibatkan dugaan pemerasan terhadap seorang bos skincare hingga mencapai angka fantastis, yaitu 4 miliar. Namun, benarkah Nikita Mirzani bersalah? Atau ada fakta lain yang belum terungkap? Semua akan kita bahas secara lengkap di video ini ya guys. Bagaimana awal mula kasus ini hingga berujung pada penahanan Nikita Mirzani? Semua bermula dari laporan seorang pengusaha skincare berinisial RGP. Menurut laporan tersebut, RGP mengaku telah diperas oleh Nikita Mirzani hingga 4 miliar. RGP mengungkapkan bahwa kasus ini berawal ketika Nikita diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk skincare-nya melalui siaran langsung di TikTok. Tak terima namanya dirusak di media sosial, RGP mencoba menghubungi Nikita Mirzani lewat asistennya IM. Namun, bukan permintaan maaf yang didapat, justru ancaman dan dugaan pemerasan. Menurut laporan polisi, Nikita Mirzani meminta uang sebesar 5 miliar sebagai uang tutup mulut. Setelah negosiasi, angka itu turun menjadi 4 miliar. RGP akhirnya mentransfer sebesar 2 miliar pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 14 November. Esoknya, pada tanggal 15 November, ia memberikan 2 miliar lagi dalam bentuk uang tunai. Korban mengaku melakukan ini karena merasa tak nyaman dan takut jika Nikita Mirzani benar-benar akan membongkar sesuatu di media sosial. Dari sinilah kasus ini berkembang menjadi skandal besar. Kenapa polisi akhirnya menahan Nikita Mirzani? Polda Metro Jaya tidak main-main dalam menangani kasus ini. Menurut pernyataan resmi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi, ada bukti-bukti kuat yang membuat Nikita Mirzani ditahan. Barang bukti yang disita antara lain 9 dokumen penting terkait transaksi, flash disk yang berisi bukti digital, handphone yang menyimpan percakapan penting, hasil ekstraksi data digital. Tak hanya itu, polisi juga meminta keterangan dari 5 ahli untuk memperkuat kasus ini. Dan akhirnya nih, Nikita Mirzani resmi ditahan dengan mengenakan baju tahanan oranye. Yang mengejutkan, Nikita Mirzani justru tampak santai dan bahkan bergaya seperti model saat digiring ke mobil tahanan. Bagaimana reaksi warganet dan dunia hiburan terhadap penahanan kasus ini? Seperti biasa, kasus ini langsung menjadi bahan perbincangan panas di media sosial. Sebagian besar warganet merasa ini adalah karma bagi Nikita Mirzani yang sering berseteru dengan banyak orang. Namun, ada juga yang percaya bahwa ini hanyalah kesalahpahaman dan ada pihak lain yang bermain di balik layar. Beberapa selebriti dan influencer pun mulai ikut angkat bicara, menyoroti bagaimana Nikita Mirzani yang dikenal vokal di media sosial kini justru harus menghadapi kasus hukum serius. Namun, plot twist semakin menarik nih guys. Benarkah Nikita Mirzani melakukan pemerasan atau justru ia adalah korban? Dalam pembelaannya, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, memberikan pernyataan mengejutkan. Menurut Fahmi, uang 4 miliar yang diterima oleh Nikita Mirzani bukan pemerasan, melainkan pembayaran endorsement. RGP yang pertama kali menghubungi Nikita Mirzani dan meminta produknya di-review, ujar Fahmi. Tak hanya itu, Fahmi juga menegaskan bahwa uang sebesar 4 miliar itu disepakati secara profesional untuk kerjasama promosi. Namun, ada satu hal yang janggal. Jika benar ini hanya endorsement, kenapa ada ancaman yang membuat RGP merasa takut dan akhirnya melapor ke polisi? Apakah ada kesalahpahaman atau justru ada pihak lain yang ingin menjatuhkan Nikita Mirzani? Kasus ini pun semakin penuh tanda tanya. Apa kemungkinan yang akan terjadi dalam kasus ini? Saat ini Nikita Mirzani masih dalam proses hukum dan menunggu keputusan lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, ia bisa dijerat dengan pasal pemerasan dan pengancaman yang berujung hukuman pidana berat. Jika tidak cukup bukti, Nikita Mirzani bisa bebas, tetapi kasus ini akan tetap menjadi kontroversi di dunia hiburan. Apakah Nikita Mirzani benar-benar bersalah? Atau ini hanya tuduhan untuk menjatuhkannya?
Kita tunggu saja perkembangan kasus ini. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah Nikita Mirzani memang bersalah dan pantas ditahan? Atau mungkin ini hanya kesalahpahaman dan ada pihak lain yang bermain di balik kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini biar makin banyak orang yang tahu updatean terbaru tentang kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.